Halo semuanya, hari ini kami akan membahas mengenai pasar monopoli. Sebelum kami mulai membahas, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Jovita Angelina Wijaya dengan NIM 2221006. Saya Gisela Anastasia dengan NIM 2221041. Saya Intan Purnamasari Saputra dengan NIM 2221026. Mari kita mulai. Definisi dari pasar monopoli itu sendiri. Oke, secara umum, pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan banyak pembeli atau konsumen. Jadi intinya bahwa pasar monopoli itu bentuk interaksi antara di mana permintaan dan penawaran hanya ada dilakukan oleh satu penjual dengan berhadapan banyak pembeli. Adapun bentuk-bentuk dari pasar monopoli ini sendiri ada dua, yaitu pasar monopoli murni dan pasar yang mendekati monopoli. Jadi yang pertama, pasar monopoli murni atau yang kita kenal dengan pure monopoli, yaitu bentuk pasar yang bersifat sangat berbahaya atau ekstrim. Contohnya seperti PLN, PAM, dan PT Kereta Api. Selanjutnya ada pasar yang mendekati monopoli atau near monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu produsen saja. Contohnya, adanya penjual bakso di suatu daerah itu dapat dikatakan sebagai pasar yang mendekati monopoli. Akan tetapi, dapat terjadi near monopoli jika ada penjual bakso lain yang serupa di daerah tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri suatu perusahaan. Artinya, barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Ini maksudnya barang yang dihasilkan tidak dapat digantikan atau barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang seperti itu. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Maksudnya ini karena ia bersifat legal yang dibatasi oleh undang-undang dan bersifat teknologi yang sangat canggih dan mudah dicontoh. Yang keempat ada dapat mempengaruhi penentuan harga. Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, yang merupakan pasar monopoli dipandang sebagai penentu harga. Yang kelima ada promosi iklan kurang diperlukan. Tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan, karena iklan bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, melainkan untuk memelihara hubungannya dengan masyarakat. Selanjutnya, ada faktor-faktor. Yang pertama, mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki perusahaan lain. Yang kedua, pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Yang ketiga, monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Peraturan-peraturan tersebut meliputi peraturan paten dan hak cipta, hak usaha eksklusif. Adapun faktor lain, yaitu produsen menetapkan kebijakan penetapan harga, adanya penguasaan bahan mentah, adanya penguasaan teknik produksi tertentu, adanya lisensi, dan membutuhkan modal yang besar. Ini adalah mengenai diskriminasi harga. Untuk memaksimalkan tingkat keuntungan optimal dalam pasar monopoli, monopolis atau perusahaan dalam pasar monopoli dapat melakukan kebijakan diskriminasi harga. Kebijakan diskriminasi harga adalah kebijakan monopolis mengenai harga yang pada dasarnya menetapkan berbagai tingkat harga yang berbeda untuk produk, barang, atau jasa yang sama kepada konsumen yang berbeda. Diskriminasi harga dapat berhasil dilaksanakan. Antara lain adalah yang pertama, barang atau jasa tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain. Yang kedua, ada sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Seandainya di pasar dengan permintaan inelastis, harga akan ditetapkan pada tingkat yang relatif tinggi. Sedangkan di pasar yang permintaannya lebih elastis, harga akan ditetapkan pada tingkat yang relatif rendah. Dengan begitu, penjualan dapat diperbanyak dan keuntungan bisa dimaksimumkan. Yang ketiga ada elastisitas permintaan pada setiap tingkat harga harus berbeda di antara kedua pasar supaya diskriminasi harga menguntungkan. Selanjutnya adalah hubungan monopoli dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama ada keuntungan monopoli bisa dinikmati dalam jangka panjang. Ini dilihat dari sisi produsen.
bahwa keuntungan dalam pasar monopoli adalah keuntungan yang lebih dari keuntungan normal. Perusahaan monopoli menerima keuntungan yang lebih besar daripada perusahaan lain. Hal ini karena dalam pasar monopoli, perusahaan monopoli memiliki peran sebagai penentu harga dalam pasar. Maka dalam hal ini, perusahaan monopoli cenderung akan berusaha menetapkan atau menaikkan harga yang lebih tinggi untuk memaksimalkan keuntungannya. Hal ini akan berakibat pada konsumen yang harus membayar produk dengan harga yang tinggi. Ini bisa menciptakan ketidakadilan dari segi distribusi penghasilan antar warga masyarakat. Yang kedua ada volume produksi lebih kecil dari volume optimum. Maksudnya adalah volume produksi perusahaan monopoli lebih rendah dari volume output yang dihasilkan dengan di mana average cost-nya yang minimum. Ini berarti bahwa dalam pasar monopoli ada ketidakefisienan dalam hal produksi, karena perusahaan monopoli tidak memanfaatkan secara penuh adanya economic of scale. Maka dari segi masyarakat, ini adalah suatu pemborosan. Dan terima kasih.